Kalau kamu punya uang 271 triliun rupiah, mau kamu apain nih? Bingung antara mau buka ternak lele di seluruh dunia atau langsung bikin sebuah negara aja ya? Kalau uang segitu udah bikin kamu bingung untuk menghabiskannya, gimana kalau kamu jadi seorang Pangeran Al-Walid bin Talal? Karena tahukah kamu jika Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud adalah pengusaha muslim terkaya di dunia dengan kekayaan lebih dari 400 triliun? Di video ini, kita akan membahas tentang 10 pengusaha muslim terkaya di dunia, dan salah satunya berasal dari Indonesia loh. Siapakah dia? Mari kita bahas bersama. Pengusaha muslim terkaya di dunia yang pertama adalah Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud. Total kekayaannya adalah 26,1 miliar USD. Kalau dirupiahkan berarti lebih dari 416 triliun rupiah. Al-Walid bin Talal Al Saud adalah seorang keturunan kerajaan Arab Saudi. Dia adalah seorang founder, direktur utama, dan pemilik 95% saham dari Kingdom Holding Company. Kingdom Holding Company adalah sebuah perusahaan yang menginvestasi perusahaan-perusahaan di bidang jasa keuangan, pariwisata, perhotelan, media massa, hiburan, retail, pertanian, petrokimia, penerbangan, teknologi, dan sektor real estate. Pangeran kelahiran 1955 ini pernah terjerat kasus anti korupsi yang membuatnya dan beberapa pebisnis besar Saudi ditangkap dan ditahan selama kurang lebih 3 bulan. Namun, mereka semua bebas karena suatu kesepakatan bisnis rahasia yang dibuatnya dengan pemerintah. Fakta lainnya dari Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud ini adalah dia adalah seorang paman dari Sleeping Prince Arab Saudi. Sleeping Prince Arab Saudi adalah Pangeran Al-Walid bin Khalid Al Saud yang koma sejak tahun 2005 karena kecelakaan mobil di Inggris. Hingga sekarang, keponakan Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud ini masih hidup karena bantuan ventilator. Aliko Dangote adalah seorang pebisnis yang berasal dari Nigeria. Pria kelahiran tahun 1957 ini adalah founder dan CEO dari Dangote Group, perusahaan industrial terbesar di Afrika Barat. Kekayaan dari Aliko Dangote mencapai 18,3 miliar USD atau hampir 300 triliun rupiah. Oleh Bloomberg Billionaires Index, Aliko Dangote dijuluki sebagai orang terkaya di Afrika dan orang berkulit hitam pertama terkaya di dunia. Posisinya sekarang berada di peringkat 72 sebagai orang terkaya di dunia. Aliko Dangote sendiri lahir dari keluarga muslim Hausa yang begitu kaya. Ibunya memang keturunan dari pengusaha yang terkenal di Afrika, yaitu Sanusi dan Tata. Sedangkan ayahnya, yaitu Mohamed Dangote, merupakan rekan bisnis dari keluarga Dantata. Julukan sebagai orang terkaya sudah disematkan sejak kakaknya, yaitu Al-Hasan Dantata yang merupakan orang paling kaya di Afrika Barat. Posisi ketiga ada Shahid Khan. Dikutip dari Forbes, kekayaan Shahid Khan adalah 12,1 miliar USD atau lebih dari 193 triliun rupiah. Shahid Khan adalah seorang pebisnis yang memiliki Jacksonville Jaguar dari National Football League yaitu Fulham FC. Dia juga seorang produsen suku cadang Flex and Kit di Illinois. Tidak seperti Raja Al-Walid bin Talal Al Saud yang emang udah kaya raya dari buyutnya, Shahid Khan bukan berasal dari keluarga konglomerat. Harta yang dimiliki sekarang dimulai dari nol. Dia sudah bekerja sejak kuliah yang hanya dibayar 1,2 dolar USD per jam sebagai pencuci piring. Kehidupannya mulai berubah ketika dia mulai bekerja di Flex and Kit. Shahid Khan memiliki kinerja bagus dan dipercaya hingga diangkat menjadi direktur teknik di sana. Tidak langsung puas dengan pencapaiannya, Shahid Khan kemudian memecah celengan sebesar 16.000 USD untuk mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Bumper Works. Bumper Works adalah perusahaan yang memproduksi bumper mobil khusus truk pick-up. Untuk memperbesar Bumper Works, ia bahkan harus meminjam modal di Small Business Administration sebesar 50.000 USD. Seluruh usaha Shahid Khan terbayar karena akhirnya dia bisa menjadi distributor bumper tunggal Toyota dan dia bahkan bisa membeli Flex and Kit. Shahid Khan yang merupakan keturunan Pakistan Amerika sekarang menjadi orang terkaya di Pakistan. Muslim terkaya di dunia selanjutnya datang dari negara India.
Dia adalah Azim Hashim Premji yang memiliki kekayaan kurang lebih 11,7 miliar USD atau lebih dari 186 triliun rupiah. Azim Premji adalah ketua dari Wipro Limited, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan salah satu yang terbesar di dunia. Selain digadang sebagai orang terkaya di dunia, Azim Premji juga menjadi salah satu dari 20 orang paling berkuasa di dunia yang diliput oleh Asia Week. Oleh negaranya, Azim Premji diberi anugerah Padma Vibhushan, yaitu penghargaan warga sipil tertinggi kedua di India. Pria kelahiran 1945 ini menandatangani Giving Pledge yang menyatakan bahwa Azim Premji akan menyumbangkan minimal setengah dari total kekayaannya pada tahun 2013. Salah satu sumbangan yang dilakukan oleh Azim Premji adalah kepada Azim Premji Foundation sebesar 2,2 miliar USD untuk membantu memajukan pendidikan di India. Karena aksinya tersebut, pada tahun 2019, posisi Azim Premji sebagai orang terkaya kedua di India turun menjadi peringkat ke-17 menurut majalah Forbes. Selanjutnya, kita bergeser ke Mesir, karena pengusaha muslim terkaya ini berasal dari sana. Ia bernama Nassef Sawiris. Pria kelahiran 1961 ini pernah berkuliah di Universitas Chicago jurusan ekonomi. Hingga saat ini, Sawiris memiliki total harta sebesar 9,1 miliar USD atau lebih dari 145 triliun rupiah. Nah, jika kamu adalah fans sepak bola tingkat hardcore, seharusnya tidak asing lagi dengan nama Sawiris, sebab ia adalah pemilik Aston Villa, salah satu klub sepak bola asal Inggris. Selain itu, Sawiris juga memiliki 6% saham di Adidas. Nassef Sawiris menjalankan perusahaan bernama Oci, yaitu salah satu produsen pupuk nitrogen terbesar di dunia. Oci memiliki pabrik di Texas dan Iowa yang sudah melantai di bursa Euronext Amsterdam. Pada bulan Desember 2020, Nassef Sawiris mengakuisisi 5% saham di perusahaan Madison Square Garden Sports yang terdaftar di New York. Kamu pernah takjub nggak sih dengan banyaknya Alfamart atau Indomaret yang ada di mana-mana? Kira-kira pemiliknya punya duit berapa banyak ya? Ternyata masing-masing pemiliknya memiliki harta sebesar kurang lebih 60 dan 83 triliun rupiah loh. Iya, duit semua itu. Tapi duit segitu cuma dikit, karena kamu juga harus tahu berapa jumlah kekayaan M.A. Yusuf Ali. Yusuf Ali adalah salah seorang pengusaha muslim terkaya di dunia dengan total kekayaan sebesar 7,6 miliar USD atau lebih dari 121 triliun rupiah. Dan kekayaan Yusuf Ali ini dia peroleh dari Lulu Group Internasional yang memiliki lebih dari 270 toko dan pusat perbelanjaan di Timur Tengah. Lulu Group Internasional memiliki omset sekitar 4,5 miliar USD per tahunnya. Memiliki jiwa nasionalis yang kuat, Yusuf Ali yang berasal dari India tergerak untuk memperkerjakan banyak orang India di luar negeri di perusahaannya tersebut. Pria kelahiran 1955 ini juga merupakan pemilik beberapa hotel dan resort di Skotlandia dan Inggris. Yusuf Ali juga memiliki rumah tepi laut dengan luas 60.000 kaki persegi. Bahkan, dia juga terlibat dalam pembangunan taman teknologi yang bekerja sama dengan Hotel Grand Hyatt. Yusuf Ali banyak melakukan investasi, utamanya di bidang usaha retail. Pada awal tahun 2023 lalu, dia memberikan investasi sebesar 435 juta USD di Telangana, India. Selain bidang usaha retail, Yusuf Ali juga memiliki sejumlah saham di perbankan. Dan inilah pengusaha muslim asal Indonesia yang masuk 10 besar terkaya dunia. Siapa lagi jika bukan Chairul Tanjung? Dikutip dari Forbes, kekayaan bersih Chairul Tanjung adalah 5,1 miliar USD atau lebih dari 81 triliun rupiah. Pria kelahiran 1962 ini memiliki berbagai perusahaan yang bergerak di bidang finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, bahkan sumber daya alam. Beberapa perusahaan yang dia miliki adalah Citicorp, Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Citicorp juga menerbitkan kartu kredit, mengoperasikan hypermarket, dan memiliki stasiun TV. Chairul Tanjung juga pemilik Carrefour dan Transmart. Dan jika kamu pernah pergi ke mall lalu makan di restoran cepat saji bernama Wendy's, berarti kamu sedang memperkaya Chairul Tanjung. Karena franchise Wendy's Indonesia juga miliknya. Chairul Tanjung bersama koleganya juga memiliki franchise beberapa merek mewah dan terkenal,
seperti Versace, Mango, dan Jimmy Coo yang ada di Indonesia. Tidak hanya di darat, sayap kekayaan Chairul Tanjung juga menguasai udara, sebab dia juga menanam saham di maskapai nasional yaitu Garuda Indonesia. Dengan total kekayaan bersih sebesar 5,1 miliar USD, Hussein Sajwani menempati posisi ke-8. Jika dirupiahkan, harta kekayaan Sajwani berarti hampir 82 triliun rupiah. Kalau kamu ngumpulin harta segitu butuh waktu berapa bulan sih? Hussein Sajwani memulai keberhasilannya dari bawah, sebab dia berasal dari keluarga kelas menengah biasa. Memang ayahnya seorang pebisnis, tetapi usahanya hanya berupa kios biasa yang berada di pasar lokal. Ketika kecil, anak sulung dari 5 bersaudara ini selalu membantu ayahnya di kios setiap pulang sekolah. Namun kini, Hussein Sajwani memiliki real estate mewah yang berada di Dubai. Dahulu, Hussein Sajwani justru menyukai dunia medis. Dia berkuliah di Universitas Kedokteran Baghdad. Ia bahkan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Amerika. Di Universitas Washington, Hussein Sajwani berkuliah di jurusan Teknik Industri dan Ekonomi. Nah, jiwa bisnis Hussein Sajwani ada sejak saat itu. Sembari kuliah, Hussein Sajwani bekerja di bidang real estate. Ia menjual apartemen dengan skema timeshare di Uni Emirat Arab. Ketika lulus kuliah pada tahun 1981, Hussein Sajwani bekerja sebagai pegawai kontrak di bagian keuangan industri gas di Abu Dhabi. Namun, dia hanya bekerja selama 2 tahun di sana. Setelah itu, ia kembali menekuni kegiatan penjualan apartemen hingga bisnis catering. Kini, Hussein Sajwani memiliki bisnis jasa makanan yang melayani militer Amerika hingga raksasa konstruksi Bechtel. Ia bahkan bekerja sama dengan Donald Trump untuk mengembangkan lapangan golf bermerek Trump. Sisi unik dari pebisnis sekelas Hussein Sajwani adalah dia tak segan memberikan bonus sebuah mobil Lamborghini ketika mendagangkan apartemennya. Gimana? Siap mendapatkan Lamborghini gratis dari Hussein Sajwani? Beli apartemennya dulu dong. Abdullah bin Ahmad Al-Ghurair. Ia menempati peringkat ke-9 sebagai pengusaha muslim terkaya di dunia. Kekayaan bersihnya adalah 3,9 miliar USD atau lebih dari 62 triliun rupiah. Dengan kekayaannya tersebut, Abdullah bahkan dijuluki sebagai Crazy Rich sepuh dari Dubai. Sepuh bukan sembarang sepuh. Meskipun disinyalir dia lahir di tahun 1930-an, Abdullah memang seorang pebisnis hebat di kawasan Uni Emirat Arab. Dia dan keluarganya bahkan merambah di berbagai sektor bisnis, mulai dari perbankan, asuransi, real estate, pangan, hingga pendidikan. Bahkan, perusahaan konstruksi Abdullah juga yang mengerjakan pelapis eksterior Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia dan membantu membangun Dubai Metro. Dikutip dari Forbes, kini Abdullah dan keluarganya menempati peringkat ke-838 sebagai orang terkaya di dunia. Di peringkat terakhir sebagai pengusaha muslim terkaya di dunia ada Naguib Sawiris. Betul, dia adalah saudara Nassef Sawiris yang dibahas sebelumnya. Jika Nassef Sawiris adalah pengusaha pupuk nitrogen, maka Naguib lebih menyukai berbisnis di bidang telekomunikasi di Orascom. Selain itu, Naguib juga membangun perusahaan di sektor kereta api dan teknologi informasi. Naguib Sawiris memiliki total kekayaan bersih sebesar 3,8 miliar USD atau lebih dari 60 triliun rupiah. Orascom terbagi di beberapa sektor bisnis dengan masing-masing anak perusahaan yang berbeda, yaitu Orascom Telecom Holding, Orascom Construction Industries, Orascom Hotels and Development, dan Orascom Technology System. Dia juga mengembangkan resort mewah bernama Silver Sands di Karibia. Pada tahun 2011, Naguib menjual Orascom dengan nilai miliaran dolar. Lalu pada Desember 2016, ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Orascom Telekom Media and Technology. Fakta menarik tentang Naguib adalah pada bulan September 2015, ia ingin membeli pulau di Yunani atau Italia. Pulau tersebut memiliki harga sebesar 100 juta USD atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Pulau tersebut nantinya digunakan untuk membantu ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik Suriah.
Namun, rencana itu terhambat aturan yurisdiksi dan bea cukai. Itulah 10 pengusaha muslim terkaya di dunia. Kira-kira kamu mau nggak nih kalau diangkat jadi cucu salah satu dari mereka? Informasi di video ini menarik untuk kamu. Yuk, dukung channel ini dengan like dan share video ini di media sosial kamu. Ingin mendengarkan berbagai fakta menarik lainnya? Subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan tombol loncengnya ya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, dengarkan cerita selengkapnya. Jangan hanya setengah-setengah.